Coba. Bu Guru, Bapak dan Ibu Guru, Majelis Guru dan pegawai yang hadir di lapangan saat ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat dan rahmatnya kita bisa berkumpul di lapangan pada pagi hari ini. Dan tidak lupa salawat beriring salam kita ucapkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak kami yang pada pagi hari ini kita akan membahas tentang yang namanya nafza. Ada yang pernah mendengar istilah nafza? Karena masalah ini sudah menjadi masalah secara nasional. Nafza itu yang nanya itu adalah narkotika. Narkotika itu dalam bahasa Yunaninya narkotikos, artinya adalah gil. Jadi siapapun yang menggunakan narkoba, apakah mulai awal-awal ataupun sudah stadium lanjut, itu pasti akan merasakan efek menggigil jika putus obat. Dan kira-kira boleh nggak narkoba itu kita pakai? Dalam ilmu medis, narkoba itu memang dipakai. Contohnya yang laki-laki ini mau disunat pakai narkoba ada? Pakai narkoba ada? Contoh narkobanya adalah lidokain, sehingga ketika dilukai itu tidak terasa sakit. Artinya apa? Pemakaiannya itu kalau terkontrol itu akan jadi obat. Sama dengan obat lain, kalau kamu meminum obat yang tidak sesuai dengan kapasitas penyakitmu, maka dia akan jadi racun. Narkoba juga demikian. Dia akan meracuni dirimu. Maka kalau tidak hati-hati, generasi saat ini akan hancur gara-gara narkoba. Jadi efek narkoba secara nasional itu sudah jadi masalah sekarang. Narkoba yang pertama itu narkotika, itu ada kategorinya 4 tingkat. Tingkat 1 itu adalah kokain dan metavitamin. Ini yang narkotika saja dijelaskan dulu ya. Yang metavitamin ini hanya dikhususkan dipakai untuk orang-orang yang dirawat di rumah sakit jiwa. Tetapi kenyataan di lapangan, banyak anak-anak muda sebesar kamu, ini laki-laki terutama ya, membujuk orang sakit jiwa yang sedang mengkonsumsi vitamin untuk dicampur ke dalam minuman keras. Kamu bisa bayangkan, otaknya yang normal tiba-tiba mengkonsumsi metavitamin, apakah dia akan normal lagi? Sudah jelas kemampuan berpikirnya tidak akan normal seperti biasa. Kalau pada orang gila,
itu akan menenangkan otaknya supaya dia bisa melupakan masa lalunya dengan efek namanya flight, ya kan? Tapi kalau pada orang normal mengkonsumsi itu, maka dia akan menjadi sakau. Tahu sakau? Sakit karena buta. Jadi ini efek narkoba. Yang tingkat 2 itu ada morfin di sana. Morfin ini digunakan oleh banyak, terutama Perang Dunia Kedua, untuk tentara-tentara yang terluka parah karena tidak bisa tertolong lagi. Jadi menghilangkan rasa sakit disuntikkanlah morfin sehingga dia bisa pergi tanpa merasakan sakit yang hebat. Yang akan kita bahas adalah penyalahgunaannya, bukan morfinnya, bukan narkotikanya. Kan dalam judulnya itu adalah penyalahgunaan zat bagi pemuda dan pemudi. Kalau sebenarnya ini memakai narkoba, maka akan hancur satu generasi. Karena bagaimanapun stres pakai narkoba, efek narkoba tanpa terkendali akan merusak sistem saraf pada otak. Jadi yang pertama itu adalah narkoba, yang kedua adalah diskotropika. Apa saja yang masuk obatnya? Itu ada namanya pil koplo. Tahu pil koplo? Ya laki-laki tahu? Nah, di sini ada tahu pil koplo. Jadi yang saat ini yang sering-sering tawuran itu sudah tahu pil koplo. Karena efeknya itu seperti menyebabkan orang berani tetapi tanpa perhitungan. Yang za itu zat adiktif. Ini macam-macam. Pertama adalah rokok, kedua kopi. Apakah kopi dilarang dalam undang-undang? Rokok dilarang? Tidak. Merokok dilarang? Ada undang-undang yang melarang merokok? Cuma ada himbauan untuk tidak merokok karena efek merokok akan bisa merusak konsentrasi belajar, terutama siswa. Ada siswa yang juara 1 baik laki-laki atau perempuan itu adalah perokok? Ada? 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 Kalau ada saya pertanyakan, ya kan? Karena rokok, kalau dia berada di dalam lokal, maka dia merasa tidak betah, sering keluar, sering cabut. Jadi tidak ada orang perokok yang akan berprestasi baik akademik maupun ekstrakurikuler. Contohnya sekarang, yang tidak datang di lapangan itu kebanyakan adalah pecandu perokok. Di mana dia? Jawab saya sendiri. Bagaimanapun, rokok akan mengganggu prestasi akademikmu. Karena saat ini banyak tempat-tempat yang sudah pakai ruangan ber-AC yang tidak membolehkan orang merokok. Siapapun yang merokok, dia pasti akan keluar. Bagi siswa yang sering izin dia sebentar, itu dicurigai dia mau merokok. Apalagi cek? Benar gitu? Oh. Yang laki-laki benar gitu? Benar salah? Benar atau salah? Jadi efek rokok itu luar biasa untuk generasi muda. Apalagi narkoba. Kalau sudah menyentuh narkoba, maka kamu tidak akan menjadi manusia yang normal lagi. Perilakumu akan banyak menyimpang.
Sebenarnya dalam teori narkoba itu bisa diproduksi dalam tubuh. Itu namanya dia harus dipicu keluar agar sel-sel emasmu keluar sehingga kamu bisa tertawa. Akan tetapi rangsangan dari luar yang kamu masukkan ke dalam itu akan memaksa lebih cepat lagi. Maka orang narkoba yang tidak bisa tertolong itu berakhir dengan kematian. Hobi dia mendengarkan musik. Cuma kalau orang narkoba kamu putar lagu dangdut atau lagu lainnya, dia pasti marah. Lagunya Pak, apa lagunya? Lagu Kiki. Bukan dengan dangdut, langsung dia berdiri dan menyapa dengan tatapan yang marah. Itu tanda-tanda orang narkoba pemakai. Karena dia sedang lain, dia ingin senang-senang dengan lagu-lagu DJ itu, dia semangat. Kalau kemudian di tempat hiburan ada manusianya dari jam 7 sampai jam pagi bisa bergoyang, tidak henti-hentinya, tidak henti-hentinya, itu dia sedang positif. Kalau goyang di panggung 1 jam saja, orang yang lupa makanya itu sudah banyak dengar orang yang meninggal karena narkoba. Benar. Nih, badannya bagus. Tapi ketika besok dia mau tes kesehatan, itu biasanya kan tes narkoba. Ya, kalau sebulan kalau tidak. Apa usahanya? Saya tak tahu dia dapat ilmu dari mana. Dia langsung datang ke ruang ini meminta kepada dokter untuk diberikan obat yang masuk secara spesifik. Awalnya dia tidak mau bicara dengan saya, dia hanya langsung sama dokter. Dokter itu nanti bicara dengan saya. Apa keluhannya? Karena besok dia mau dites urin untuk masuk polisi. Tahu kamu fungsi lasik? Lasik itu digunakan untuk pasien dengan gangguan ginjal berat. Lapangkak kakinya, lapangkak mukulnya, karena itu cairan banyak isinya pada kecil lasik supaya cairan itu keluar. Kalau pada manusia pemakai, kalau dia minum disuntikan lasik, maka satu malam itu dia tidak akan tidur minum. Apa minum? Air putih. Berapa banyaknya? 2 galon habis. Bapak habis Pak, karena efeknya untuk mengeluarkan. Maka orang itu akan merasa haus. Alkohol. Alkohol itu bertahan 3-5 hari dalam urin, 10-12 jam dalam darah. Ini kalau 9 sudah saya katakan, kalau kamu minum minuman keras, nih, apa yang ditawarkan? Akademik. Siapapun orangnya yang minum minuman keras, mulai dari yang murah harganya sampai yang mahal, tak akan pernah sukses dalam akademiknya. Dan pada umur 50 tahun, minuman keras ini sama dengan narkoba. Kalau kamu mengkonsumsi narkoba itu, apa contohnya narkoba yang lain itu? Pil ekstasi. Pil ekstasi itu satu butirnya itu dijual 100.000. 100.000 terbeli nggak? Yang berapa terbeli nggak? Terbeli nggak? Satu butir. Kalau awal memakai bisa seperempat, nggak
sanggup seperempat tambah lagi setengah, dari setengah jadi 34. Dia pasti naik terus sama dengan alkohol, dari setengah botol jadi 1 botol baru mabuk. Kalau narkoba juga gitu, dari seperempat tidak sanggup lagi, tidak ada efek lainnya, tambah lagi seperempat jadi setengah. Masalahnya apa? Untuk membelinya. Dan 100.000 sekali konsumsi satu hari itu sebulan berapa? Sebulan berapa? Itu ekstasi itu harga paling murah. Kalau sudah masuk yang morfin, heroin itu sudah sangat mahal. Ya. Kita jika laku orang kecanduan narkoba itu dia mudah cuma karena dia agitasi atau ketergantungan. Di kalangan anak-anak muda kan ini ditakutkan karena kecemasan berlebihan menganggap orang sekelilingnya itu akan berbahaya, takut dia ketahuan. Masih juga kamu lihat di Jakarta orang yang ketagihan pil ekstasi membawa mobil. Ketika orang berdiri di halte sebanyak itu orang, dia tabrak, meninggal di tempat kurang lebih 6 orang. Dia dari mobil, apakah dia cemas? Enggak, dia tenang saja seperti tidak ada kejadian. Itulah akibat dari lemak narkoba golongan ekstasi. Jadi kalau sudah seperti itu, pikiran manusia itu tidak normal. Seperti kejadian yang saya tahu di Air Tawar, sudah jelas jalur 2 untuk kiri, dia masuk juga ke sana jalan di tengah. Jadi sekarang ini polisi kalau ada anak muda kecelakaan di mana saja, apalagi melawan arus tanpa disadari, itu langsung dites narkoba. Karena bagaimanapun efek narkoba tidak membuat orang berpikir normal. Dan kalau yang laki-laki kalau tidak terbeli pil ekstasi itu, maka dia akan melakukan tindakan kriminal. Dia tiba. Jadi itu makanya tentang narkoba ini digencarkan oleh pemerintah karena efeknya luar biasa yang menghilangkan satu generasi. Dan selanjutnya, selain rasa cemas yang dia rasakan, gelisah dan marah, pola tidurnya yang berubah. Karena berat badannya pasti akan turun seperti yang dikatakan tadi. Penyebab orang memakai narkoba, yang pertama itu faktor ekonomi. Mengalami masalah ekonomi, kalau remaja itu masalahnya apa? Pacaran, putus pacar, stres, ya kan? Belum ini kalau ketemu dengan orang ini maka ditawarkan obat ini, narkoba ini, supaya apa? Hilang pemikiran tentang pacar itu. Tapi apakah masalahmu akan hilang? Ya perempuan, apakah masalahmu akan hilang? Masalah baru yang akan muncul. Karena bagaimana? Itu bisa dikalahkan oleh 30 orang. Satu orang lawan 30 orang pada kita itu tuh. Tapi karena pengaruh obat itu, dia tidak takut. Orang narkoba juga tidak takut. Makanya disinyalir mereka yang tawuran-tawuran itu adalah ada memakai sesuatu. Suaranya. Yang bicara itu faktor kemudahan memperoleh obat ini yang sering terjadi. Narkoba di mana-mana banyak orang jual sekarang, tetapi penyalahgunaan yang paling banyak saat ini. Maka narkoba itu disebut dengan penyalahgunaan zat-zat berbahaya. Itu makanya tidak dikatakan narkoba itu terlarang, tapi adalah penyalahgunaannya.
setiap obat yang kamu salah gunakan pemakaiannya akan berisiko kepada diri. Kalau dalam jangka panjang itulah narkoba. Kalau dalam jangka pendek, contohnya kamu konsumsi obat sakit jantung, maka kamu akan langsung meninggal di tempat. Faktor keluarga juga berperan menghentikan kamu pemakaian narkoba. Kasus dikatakan bahwa ada siswa yang menyalahgunakan, orang tuanya tidak tahu, padahal dia mengkonsumsinya adalah di rumah itu sendiri. Ulah dari negara-negara barat supaya melemahkan suatu negara, dan inilah yang dilakukan oleh orang-orang luar terhadap Indonesia supaya negara ini lemah. Anak-anak mudanya tidak bisa berpikir lagi. Kalau sudah seperti ini, sudah hancur. Jadi himbauan saya, katakan tidak untuk narkoba, katakan yes untuk stres. Karena bagaimanapun narkoba akan mengakibatkan orang tidak berprestasi. Mungkin itu saja untuk hari ini. Terima kasih, supaya bermanfaat apa telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan seluruhnya telah dipanggil oleh Allah. Alhamdulillah, saya ucapkan kepada Allah karena Bapak telah dihijrahkan, hijrah dari dunia yang dan kembali ihdinas siratal mustaqim. Jadi kalau Ananda pengen tahu, boleh tanya di depan SMA 12 sama yang bertato-tato ini. Tanya, kenal nggak sama Pak Nafrizal? Apa tingkah lakunya ketika dia muda dulu? Makanya tidak ada prestasi Bapak tersebut ketika kita itu memakai narkoba ada. Alhamdulillah digerakkan tahun 2002, belajar Al-Quran tahun 2002, mulai dari alif sampai ratnya, kemudian tajwidnya. Itu pemuda Bapak banyak, sekitar 110 orang belajar di musola, belajar Al-Quran kembali. Alhamdulillah bisa keluar. Jadi jangan pernah. Dulu itu ada namanya Nipablus Air Jerman, itu jenis ineknya itu. Ada namanya sabu-sabu, ada namanya yang berbicarakan Baramang tadi. Adanya namanya butau. Butau itu yang disuntikkan itu. Setelah disuntikkan, dia nggak kenal sama orang lagi, dia tidur. Kalau yang ganja itu memang halusinasi. Jalan dari sini ke gerbang ini rasanya jalannya selama 10 tahun. Bayangkan dari gerbang ini setelah memakai zat itu ke gerbang itu aja selama 10 tahun rasanya. Itu makanya tidak yang berhasil. Tidak ada. Kalau seandainya tidak melaksanakan itu, Bapak insya Allah dan Alhamdulillah Bapak di SMP Bapak itu orang kenal, cuman Bapak bisanya satu SMP itu 1, 2, 3 kenal Bapak dengan matematika. Kenapa? Rumus dikasih guru itu langsung maju ke depan, nggak perlu diterangkan dulu dapat. Tapi karena telah mengenal itu, tapi alhamdulillah kami keluarga besar MTSN 5 Kota Padang prestasi yes, narkotika no.
kami keluarga besar MTSN 5 Kota Padang, prestasi yes, narkoba no. Narkoba, narkoba, no. Alah Pak.